Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005 120 4037 dari kelas TIA 20. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai komputer yang satu dengan komputer yang lain. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu yang pertama dari komponen hardware terdiri dari personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan yang lain. Yang kedua ada komponen software yang terdiri dari sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal beberapa komponen jaringan. Yang pertama ada network interface card atau biasa disebut NIC. Merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan lainnya dalam sebuah jaringan dengan media kabel. Network interface card dikenal dengan istilah Ethernet card atau LAN card. Nah, untuk selanjutnya ada router, berfungsi sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menghubungkan antara jaringan yang satu network atau berbeda network. Router dapat menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuannya. Untuk selanjutnya ada hub. Fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multiport repeater. Meskipun hub memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam pengiriman sinyal, sehingga bila salah satu sibuk, maka port yang lain harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Dan selanjutnya ada bridge. Berfungsi seperti repeater atau hub tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Dan yang kelima ada modem, merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer lokal ke internet. Fungsi utama modem yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada switch. Fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport bridge. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk, maka port-port lain masih tetap dapat berfungsi. Tetapi bridge dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditujukan komputer lain yang secara logik berbeda jaringan. Dan yang terakhir ada kabel jaringan. Merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antar perangkat seperti penghubung komputer dengan komputer, komputer dengan switch, serta komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Secara umum, dikenal 3 jenis kabel yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan komputer. Yang pertama ada twister pair atau UTP dengan STP, yang kedua ada koaksial, dan yang terakhir ada fiber optik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twist Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penggantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi kabel UTP. Untuk fungsi kabel UTP digunakan sebagai kabel jaringan atau local area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang dari lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis kabel UTP. Yang pertama ada Cat 1 atau kabel UTP kategori 1 yang memiliki jenis transmisi yang terendah. Yang kedua ada Cat 2 atau kabel UTP kategori 2 yang memiliki kecepatan 4 megabit per detik. Yang ketiga ada Cat 3 atau kabel UTP kategori 3 yang memiliki kecepatan hingga 10 megabit per detik.
Yang keempat ada Cat 4 atau kabel UTP kategori 4 yang memiliki kecepatan 16 megabit per detik. Yang kelima ada Cat 5 kabel UTP kategori 5 yang memiliki kecepatan sampai 100 megabit per detik. Dan yang keenam ada kabel UTP kategori 6 atau Cat 6 yang memiliki standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang terakhir ada Cat 7 atau kabel UTP kategori 7 yang memiliki jenis kabel premium dengan maksimum data yang terkirim sampai 10 gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Halo teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengkrimping kabel UTP. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama ada kabel LAN, dan yang kedua ada RJ45, dan yang ketiga ada tang krimping. Untuk langkah yang pertama, kita ambil kabel LAN dan selanjutnya kita akan buka kulit membungkus kabelnya menggunakan tang krimping. Kita putar, kita tarik. Nah, seperti ini. Setelah pembungkus sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah mengurutkan kabel berdasarkan urutan warnanya. Untuk urutan warnanya putih, oranye, terus putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, setelah warna kabel sudah urut dengan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat, maka langkah selanjutnya kita rapikan dan ratakan kabel dengan memotongnya sama rata. Kita kira-kira mungkin segini, ini segini ya teman-teman, kita potong. Nah, setelah kabel terpotong rata, langkah selanjutnya kita masukkan kabel ke dalam RJ45. Kita masukkan. Sampai mentok ya teman-teman. Kita masukkan. Setelah kabel LAN sudah masuk ke dalam RJ45, langkah selanjutnya adalah kita mengkrimping menggunakan tang krimping. Kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, langkah selanjutnya kita tekan tang krimping sampai berbunyi krek. Kita tekan teman-teman, kita tekan. Nah, sudah terdengar krek. Nah, lalu kita lepas dan sekarang kabel LAN sudah jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini teman-teman perwujudan dari kabel LAN yang sudah jadi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, sekian penyampaian materi tentang komponen penyusun jaringan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.